Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita bersama Ustadz Muhsinin Fauzi, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang beliau sampaikan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga yang saya cintai rekan-rekan lintas arta, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertatap muka kembali dalam acara kajian bulanan Islam Rohis Lintas Arta dengan judul kajian pada siang hari ini, yaitu dengan judul Bekerja dengan Ihsan, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Yunal Karim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita serta keluarga mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian. Perkenalkan, saya dengan Sofyan, perwakilan dari tim Rohis Lintas Arta. Kami ucapkan jazakallah ahsanul jaza kepada guru kita Ustadz Muhsinin Fauzi yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah Ustadz, sudah. Sip. Ya Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah. Ini pada di... Dan kami ucapkan juga jazakumullah ahsanul jaza kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menambah keberkahan ibadah kita serta bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan latar belakang dari guru kita, yaitu Ustadz Muhsin Fauzi. Beliau lahir pada tahun 1972 dan beliau telah menimba ilmu pada bidang studi S1 pada tahun 96 di Universitas Islam Madinah, bidang studi Islam dan hadis di kota Madinah. Dan beliau juga pernah menimba ilmu pada tahun 99 dengan menyelesaikan studi lanjutannya di bidang manajemen di STI IGI Jakarta. Kini Ustadz Muhsinin memfokuskan diri sebagai seorang trainer dan entrepreneur, serta aktif dalam kegiatan dakwah sosial di masyarakat, perusahaan, dan juga instansi-instansi lain. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Syariah MTT pada tahun 2017 hingga sekarang. Dan juga beliau sebagai pemateri tetap di kajian-kajian dakwah, salah satunya adalah kajian dakwah Eligmen MTT. Baiklah, mungkin sedikit profil yang bisa saya sampaikan tentang Ustadz kita. Selanjutnya akan saya bacakan ground rule pada siang hari ini. Seperti biasa, untuk ikhwan dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan suara mic, dan untuk akhwat dimohon untuk mematikan kamera dan suara mic. Untuk pertanyaan bisa ditulis dalam chat, dan pada sesi pertanyaan nanti akan kami tanyakan untuk pertanyaan yang terpilih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kita tadi dapat melunakkan hati kita dalam menyimak ilmu yang disampaikan. Kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram, guru kita Ustadz Muhsinin, falyatafadhal alaihi mashkuran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT atas melimpahkan karunia Allah. Di tengah situasi pandemi tetap saja bahwa karunia Allah lebih banyak daripada ujian yang ditimpakan kepada hambanya. Oleh karena itu, mari selalu kita minta syukur kepada Allah. Dan semoga syukur kita yang banyak, yang mendalam ini menjadi bagian dari wasilah kita mendapatkan keluasaan dari Allah. Semoga Allah cabut wabah dari kita semua, Allah sehatkan kita semua, dan kita segera menikmati kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Temanya bekerja dengan ihsan, ya. Masya Allah. Ini sebenarnya adalah tema sakral sekaligus tema pokok. Meskipun kita sudah ulang-ulang beberapa kali, saya tidak tahu ini panitia memberikan tema ini berulang-ulang, tapi sayangnya tema ini harus terus diupayakan istilahnya, bukan sekedar dibicarakan. Semoga kajian ini menambah upaya agar kita bisa ihsan di dalam bekerja atau beramal, baik beramal dalam konteks ubudiyah maupun beramal dalam konteks muamalah. Karena doktrin ini kuat sekali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Surat Al-Mulk. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana yang paling baik amal. Jadi kalau kita ditanya hidup ini untuk satu kata, untuk berbuat, atau untuk beramal, atau untuk bekerja. Cuman konotasi kerja identik dengan cari duit. Padahal ya bekerja itu ya bekerja apa saja. Tidak hanya kaitannya dengan cari duit. Cuman kata kerja telah diidentikan menjadi kerja yang menghasilkan uang. Karena kalau nggak menghasilkan uang, namanya tidak punya pekerjaan. Kamu kerjaannya apa? Aduh, aku nggak punya pekerjaan. Padahal kan dia yang ngebersihin rumah itu pekerjaan. Itu sudah bahasa kapitalis, bahasa yang akhirnya diterima oleh masyarakat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Menguji kalian mana yang paling baik amal. Hidup untuk berbuat, untuk beramal, untuk bekerja. Tetapi bukan sekedar bekerja, tapi mana yang paling baik pekerjaannya, mana yang paling baik amalnya. Nah, kata ihsan ini oleh Ibnu Katsir di tafsirnya disebutkan dua. Akhlasuhu wa aswabuhu. Maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Jadi ihsan itu mengandung dua komponen atau dua makna atau dua kandungan. Yang pertama tentang motif. Yang kedua tentang proses seperti apa. Jadi kembali bekerja dengan ihsan hanya bekerja dengan memenuhi dua kualifikasi. Motifnya baik, kedua prosesnya tepat. Motif di sini disebutkan langsung dalam tafsir itu adalah akhlasuhu, yakni motifnya ikhlas. Masya Allah ini. Ini satu kata yang oleh Syekh Yusuf Ibn Husain di salah satu kitabnya Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin, beliau menyebutkan tentang kisah Yusuf Ibn Husain yang mengatakan, aku telah belajar ikhlas selama 40 tahun. Dan selama itu pula, riya itu bergonta-ganti wajah. Karena ikhlas itu tidak bicara tentang selain Allah. Ikhlas itu tidak ingin dipuji, juga tidak takut dicela. Terkadang orang tidak ingin dipuji, sudah selamat. Tapi masih takut dicela. Contoh nih. Lagi sodako nih, Be. Iyalah. Rame dong ntar. Ya, aku mau nggak pingin kayak gitu-gitu. Tapi gimana lagi ya, masa haji kaya nggak ngasih bantuan ke masjid.
Dia tidak ingin dipuji, tapi masih takut dicela. Sama. Ingin dapat atau takut kehilangan. Dua-duanya riya. Pokoknya selama tidak ikhlas namanya riya. Yang terkadang disebut dengan syirik dan riya. Ikhlas itu apa? Hanya Allah. Makanya ikhlas itu sebenarnya pamrih. Cuman pamrihnya Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita akan nanti kupas satu-satu, tapi ini global dulu. Berarti kita bicara bekerja dengan ihsan, maknanya bekerja dengan motif ikhlas. Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, aswabuhu, yang paling tepat. Yakni bekerja dengan proses yang tepat mengikuti aturan. Aturan pertama yang harus diikuti, tentu aturan yang di konteks ini adalah aturan agama. Jadi para ulama mengatakan aswabuhu, yakni alladhi yakni aswab, yakni indah sunnah. Dia tepat menurut sunnah. Jadi makanya terkadang ada yang mengatakan bahwa kualifikasi kedua masalah ihsan itu adalah yang mutabi'an li sunnah, mengikuti sunnah atau menetapi sunnah. Tapi awas ya, perlu dipahaminya dengan baik. Mengikuti sunnah itu apa? Nah, di dalam hal menetapi sunnah ini atau menetapi agama ini, ada komponen jika aturan agama itu melepas seperti muamalah, maka juga berarti harus ikut aturan muamalah di antara para pihak yang dilepas oleh agama. Contoh kontrak kerja. Kapan masuk, kapan keluar, targetnya berapa. Agama nggak ngurus, dilepas. Yang penting syarat rukun ada, sementara secara teknis sudah. Makanya ketika kita bicara ketepatan proses, itu berarti harus mengikuti aturan agama. Kalau agama melepas, ya, di teknis, maka juga seorang muslim wajib mengikuti aturan yang sudah disepakati para pihak dalam konteks muamalah, karena ada ayat wa aufu bil uqud, penuhilah akad, sehingga kita bisa mengatakan mengikuti aturan, baik aturan yang secara langsung disebut oleh agama atau sunnah, atau yang secara tidak langsung dipayungi oleh agama, yakni akad-akad di antara manusia yang kaitannya dengan pekerjaan tersebut. Ya, ini disebut dengan ihsan. Tapi sebelum bicara jauh, jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita sampai ke level bekerja dengan ihsan, bagaimana jargon dan idealisme seorang muslim dalam bekerja, hal yang harus dipahami adalah doktrin dalam Islam itu bukan sekedar apa yang kita dengar, bukan juga sekedar apa yang kita baca, tapi apa yang berjalan di tengah masyarakat. Setiap hal yang diinginkan oleh agama itu maknanya harus berjalan. Karena Islam melihat apa yang kita kerjakan, bukan sekedar apa yang kita konsepsikan. Di sana ada ikra, tapi di sana ada wa qul ya'malu wasallallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Katakanlah, bekerjalah, Allah, Rasulullah dan orang mukmin akan melihat. Oleh karena itu, pesan paling utama dari tema ini adalah bahwa ini harus menjadi sesuatu yang konkret di tengah kantor kita. Dan saya berharap teman-teman lintas arta emang bisa menunjukkan kualifikasi ihsan dalam bekerja, nanti akan kita bahas. Karena kalau ini ada, bahkan melampaui kualifikasi profesionalitas yang ada di dunia apapun. Karena profesionalitas yang ada di manajemen itu, motif terbaik sekarang lagi di namanya spiritual itu tidak sampai ke level ikhlas. Dia motifnya masih di bawah-bawah. Sudah dicanangkan motif spiritual macam-macam, tapi tetap saja prakteknya nilai yang diinginkan masih absurd. Karena spiritual versi mereka adalah berbuat baik aja sebanyak, Pak. Berbuat baik aja kepada orang. Masih ada kata orang, berbuat baik aja. Belum naik ke level Tuhan. Ya, karena memang di konteks ini dia mau menjauhi agama. Padahal kalau belum sampai ke level ikhlas, maka kompetensi itu tidak akan keluar maksimal. Kembali ya. Jadi bekerja dengan ihsan maknanya bekerja dengan memenuhi dua kualifikasi. Yang pertama, motifnya ikhlas. Kedua, prosesnya shawab atau tepat. Baik tepat
sesuai dengan aturan agama yang di-state langsung oleh agama, atau aturan yang dipayungi oleh agama seperti hukum-hukum akad-akad di antara para pihak di konteks pekerjaan. Sekarang kita bahas ikhlas. Apa sih ikhlas tadi? Ikhlas adalah sebuah motif tindakan hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Semoga Allah bimbing kita ke arah sini. Jadi motifnya itu Allah. Baik yang paling tinggi namanya ridhonya Allah, atau di bawahnya namanya ingin balasan dari Allah di akhirat. Makanya ada balasan di akhirat namanya pahala atau surga. Makanya ada doa nas'aluka riyallaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ridhaka wal jannah. Pertanyaannya, kalau ada tujuan rahmat Allah tapi di dunia, ya misalnya ada orang katakan sodako ingin supaya bisnisnya lancar, sodako supaya dapat duit banyak, sholat duha supaya dapat istri atau bisa dapat suami. Itu ikhlas apa enggak ikhlas? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ikhlas. Alasannya karena semua motif dunia di Quran itu dicela. Maka najuri itu harthad dunia nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang ingin tanaman di dunia, maka kami akan kasih, tapi di akhirat nggak dikasih. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan jika tujuan itu adalah hal yang juga diizinkan oleh agama, misalnya hadis Rasulullah, maka dibolehkan. Contohnya kan, kalau orang istighfar, fadilahnya insya Allah dapat uang, dapat harta, dapat anak, insya Allah tidak kekeringan. Surat Nuh. Kalau orang sodako, insya Allah akan ditolong oleh Allah, dijauhkan dari bala, berlimpah karunia, rezekinya lancar, insya Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan, jika harapannya itu merupakan hal yang memang diizinkan oleh agama, meskipun di dunia, yaitu masih kategori ikhlas, karena toh mengharap Allah. Ala kulli hal, supaya kita keluar dari perbedaan para ulama, maka motif harus ada di satu atau dua. Ingin ridhonya Allah atau ingin surganya Allah kelak di akhir. Urusan dunia jangan ditaruh di motif atau niat, tapi taruhlah di harapan. Gitu. Ada niat, motif, hati tujuan, dan ada harapan. Boleh nggak mengharap berlimpah rahmat di dunia? Boleh. Tapi nggak usah tujuan. Kenapa kita sedekah? Tujuannya ini perintah Allah, ridhonya Allah. Kalau nggak bisa kata ridhonya Allah, ya semoga nanti pahalanya banyak di akhirat. Berharap dengan sedekah banyak, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah hidupnya. Insya Allah. Gitu. Itu mungkin cara paling agak moderat supaya kita terhindar. Nah, motif ikhlas ini ketika kita turunkan di dalam dunia kerja yang profan ya, bukan kerja non pekerjaan uang ini, itu gimana motifnya? Ini zaman dirahmati Allah. Motif ini atau niat ini, ya kalau dalam bahasa apa namanya ya, nihilisnya itu adalah kalau kita sampai tidak bisa menata hati kita, mengikhlaskan pekerjaan kita di kantor, maka sungguhnya yang dikhawatirkan adalah kita tidak dapat banyak. Karena yang kita dapatkan hanya gaji. Padahal kalau kita bisa menata hati, maka kita bukan sekedar dapat gaji. Dapat lebih jauh daripada itu. Mahabbah Allah, ridhanya Allah, dan gaji juga tidak bergeser. Kenapa? Karena gaji bukan bunyi niat. Gaji itu bunyi kontrak. Engkau niat nyari gaji atau niat tidak nyari gaji. Kalau udah kontrak ya dapat gaji. Benar nggak? Misalnya gini, ada orang kerja terus tanda tangan kontrak lintas arta. Kerja diangkat sebagai manajer, gaji 20 juta. Ya, tanda tangan ceprot. Pak, aku mah niatnya ikhlas. Nggak bicara gaji. Ya tetap dikasih gaji, udah tanda tangan kontrak. Atau dibalik, aku niat cuma cari gaji, tapi nggak ada kontrak dapat gaji. Aku kerja tapi nggak ada kontrak, ya nggak dapat gaji lah, meskipun kau niat nyari gaji.
Jadi gaji itu untuk di kantor itu adalah konsekuensi kontrak. Begitu ada kontrak kerja, ya otomatis bunyi. Karena ada hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Muslim sebenarnya tidak terlalu risau di konteks ini. Nah, menanamkan motif atau nilai ikhlas di dalam pekerjaan ini sesuatu yang perlu diperjuangkan. Karena memang dunia profan ya. Dunia profan. Urusannya duit, gaji, semuanya. Terus mempengaruhi motif nggak? Iya mempengaruhi. Kalau tidak ditata baik, ya akhirnya semuanya menjadi motif. Kabar buruknya kalau jadi motif, ada dua kerugian yang besar. Yang pertama, bahwa kita akhirnya hanya dapat yang menjadi tujuannya, ini gaji dan bonus dan macam-macam. Sementara di akhirat, kita rugi. Kita nggak dapat apa-apa. Padahal nomor dua, sebagian besar hidup kita itu di dunia kerja. Kalau zaman offline dulu ya, berangkat jam 5 atau setengah 6. Pulang sampai rumah jam 9. Hampir sekitar 13 jam kita menghabiskan waktu untuk mendapatkan maisha. 12 jam. Kalau online kayak gini, ya mungkin tetap aja 7-8 jam. Masih banyak hidup, sebagian besar hidup kita ada di sini. Nah, kalau sebagian besar hidup kita ada di sini, sementara hidup yang besar ini tidak menyumbang kebaikan kelak di akhirat, berarti kita disumbang oleh apa? Hanya disumbang oleh ibadah-ibadah makhdoh. Jika ikhlas, berarti rugi tak terkira. Jadi orang yang tidak ikhlas itu rugi. Rugi di dunia juga dapatnya. Ya segitu. Kan kita ikhlas gak ikhlas kan dapatnya segitu. Karena gaji itu bunyi kontrak, bukan bunyi motif. Sementara di akhirat bagi yang ikhlas insya Allah berlimpah rahmat. Dan yang menarik kalau dia niatnya baik tadi, ikhlaskan kepada Allah, maka insya Allah di dunia lebih berlimpah. Kenapa? Kalau Allah sudah berikan rahmat, maka tidak ada satupun yang bisa menahan. Surat Toha. Ma yaftahillahu min rahmatin wala mumsikalah. Surat Fatir ya. Ayat keempat, ayat kelima. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'd. Rahmat yang Allah lepas untuk manusia, tak satu pun orang bisa menahannya. Sementara rahmat yang Allah tahan terhadap manusia, maka tak satu pun orang bisa melepasnya. Ya, nah, terus apa? Gimana mengimplementasikan bunyi ikhlas di dalam dunia kerja? Simpel aja, supaya langsung bisa eksekutor ya, bisa eksekusi. Sejak awal kita gabung di kantor, dan kemudian di-maintain setiap hari waktu kita membuka laptop karena zaman online, atau melangkahkan kaki, katakan kepada hati kita, ya Allah, aku memenuhi perintahmu untuk mencari maisha. Itu paling gampang prosedur berpikirnya. Ya Allah, aku memenuhi perintahmu menjalankan, mencari rizki, maka ridhoilah kami. Aku berharap ridho. Kalau dibalik, kenapa kau kerja? Karena perintah Allah. Agar Allah ridhai. Karena kalau aku tidak bekerja, aku maksiat. Kenapa? Karena perintah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka setelah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang ada di negeri akhirat dan jangan lupa bagiamu di akhirat. Seperti kata Rasulullah, "Man kana yas'a wa kana kharaja yas'a liwalidayhi al-kabir liwalidayhi al-kabir fa bisabilillah." Padahal saya bekerja untuk memenuhi nafkah terhadap orang tua yang sudah tua, dia di jalan Allah. Jadi kita harus memproses hati dengan prosedur ikhlas. Dengan cara tadi, ya Allah, aku mendaftar di kantor ini, aku mendaftar di perusahaan ini, memenuhi perintahmu untuk mencari rizki, maka mohon ridhonya. Aku berharap ridho. Titik. Apakah kalau orang motifnya kayak gitu, berarti wajib menolak gaji atau tidak boleh mendapatkan gaji? Tidak boleh mendapatkan motif? Oh tidak. Karena gaji motif itu perintah yang harus dipenuhi. Karena begitu kita mendaftar pekerjaan, maka otomatis kita akan terikat dengan kontrak kerja yang nanti akan kita bahas di proses.
Begitu kita kontrak kerja, berarti kita memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban kita. Kalau kewajiban kita tunaikan, berarti hak akan turun kepada kita. Kalau engkau punya hak, dan engkau tidak ditunaikan hakmu, maka kau boleh nuntut, dan diizinkan oleh agama. Bahkan memperjuangkan hak yang sudah menjadi hakmu, bagian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu prosedur berpikirnya. Jadi pahami ya, insya Allah ya. Gitu. Nah, menata hati sampai sampai sedalam ini itu butuh proses. Karena kan otomatis hati, aduh, ada ini, ingin posisi, ingin apa. Sekarang kita bahas berikutnya. Apakah dengan motif seindah itu orang berarti tidak boleh katakan mengharap ini dan itu, posisi dan lain sebagainya? Boleh. Loh, motif ikhlas kok masih berharap posisi dan itu gimana? Iya, itu posisi dan macam-macam itu bagian kita letakkan menjadi bagian dari proses yang diizinkan oleh agama karena ada akad, ada hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi kalau kita mau payung lebih kokoh. Untuk posisi di kantor, itu payungnya amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk posisi gaji, itu payungnya adalah amal-amal khairi. Anda tidak mungkin bisa sedekah banyak kalau gajimu sedikit. Jadi aku akan mengupayakan supaya gajiku cukup, supaya aku bisa zakat, bisa sedekah. Tidak mungkin zakat sedekah dari mimpi. Jadi saya sering katakan bahwa tujuan kita memang mendapatkan ridhonya Allah. Tujuan kita taat kepada Allah. Menjadi kaya itu konsekuensi. Menjadi pejabat itu keniscayaan. Paham nggak kira-kira? Loh, cara berpikirnya loh. Loh, kenapa mukmin harus jabat? Lah bagaimana mungkin you bisa amar ma'ruf kalau nggak punya posisi? Kalau kita nggak punya posisi, namanya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, namanya permohonan ma'ruf. Amar ma'ruf itu, amar maknanya perintah, ma'ruf hal baik. Memerintah hal baik. Disebut perintah karena Anda bisa memerintah. Dalam ilmu mantik ya, al-amr adalah tolabus syai' minal a'la ilal adna. Meminta sesuatu dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada posisi yang lebih rendah. Itu namanya perintah. Kalau doa itu adalah tolabul amr minal adna ilal a'la. Meminta sesuatu dari yang lebih bawah ke yang lebih tinggi. Kalau kita ke atasan namanya memohon. Kalau kita ke Allah namanya doa, berdoa. Doa itu memohon itu. Tapi kalau Allah ke kita namanya perintah. Tentu Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Kalau atasanmu ke engkau itu namanya perintah. Nah, engkau tidak akan pernah bisa amar ma'ruf kalau kau tidak pemerintah. Tukang bisa memerintah. Kalau di konteks swasta, kau tidak posisi leader. Jadi leader bisa pemerintah. Oleh karena itu ketika mukmin berkarir, memang harus gajinya bagus dan posisinya bagus. Agar bisa sedekah dan zakat, agar bisa memerintah kebajikan. Orang boleh bertanya, taat loh katanya ikhlas. Kok gaji dikit nggak mau, posisi jelek nggak mau. Lo justru itu. Kalau ikhlas itu justru posisinya harus bagus. Lu gimana? Lah, masa orang yang ingin ridhonya Allah posisinya jelek? Maksudnya kalau kamu ingin ridhonya orang, jelek-jelek aja kan cuma urusan orang, gampang cari ridho. Ridhonya Allah itu susah, jangan dibalik. Sering dibalik kita. Kita dapat ridhonya istri itu bisa ratusan juta udah kita keluarkan, betul nggak kira-kira? Supaya istrimu itu menerima. Ridho itu apa sih? Menerima dengan sukacita, itu namanya ridho. Supaya istrimu menerimamu dengan sukacita, berapa yang kau keluarkan dulu? Ya, ngelamar berapa ratus juta. Nipu mertua berapa ratus juta. Ya. Terus supaya sekarang dia mau bertahan di rumahmu, nggak kabur ke rumah orang tuanya lagi. Setiap bulan berapa puluh juta harus kau kasih. Itu baru cuma nyari ridhonya satu wanita makhluk Allah. Kita ingin ridhonya pencipta jutaan makhluk.
mungkin miliaran, nggak ngerti jumlahnya. Berat, makanya perlu perjuangan. Doktrin yang salah kalau membiarkan orang mukmin atas nama ridhonya Allah menjadi orang lemah, nggak boleh. Terus penghasilannya dikit, nggak boleh. Bahwa nanti faktanya akhirnya orang diuji oleh Allah miskin, fakir, itu nanti bab ujian. Tapi doktrinnya nggak boleh. Nggak boleh orang fakir. Loh, dari mana doktrinnya kok tahu? Doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Fakir itu apa? Orang yang nggak bisa berbuat baik karena kurang. Nggak bisa zakat, nggak bisa sedekah, bisanya nerima zakat, nerima sedekah. Kurang. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi motif ikhlas justru gaji ini nggak menghalangi. Cuman itu bukan motifmu. Kalau kita sedikit keluar ke tema. Kenapa engkau harus cari istri yang cantik? Kan dua motif. Aku nyari istri yang cantik ya karena aku emang niatku harus dapat yang cantik. Kalau orang-orang saleh enggak, kenapa harus cari yang cantik? Agar bisa menjagaku dari perbuatan yang tidak baik. Kalau insya Allah kalau yang di rumah itu keren, kan sudah. Gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Kenapa harus nyari yang nasabnya tinggi macam-macam? Karena perintah Rasulullah. Jadi akhirnya semua hal itu menjadi bunyi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah itu ikhlas. Insya Allah kalau taat sama Allah Rasulnya tidak belangsak hidupnya. Karena Allah Rasulnya menginginkan kita jadi orang keren. Paham ya? Kalau kita ingin ridhonya Allah, kita jadi orang keren. Jadi kalau ada orang atas nama ridhonya Allah kok jadi orang belangsak atau nggak jelas, berarti salah memahami. Karena Allah inginkan kita jadi orang keren. Loh, dari mana dalilnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh laki perempuan sedangkan dia beriman, sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Itu keren. Ya. Nah, motif ikhlas ini kalau dipertahankan, insya Allah memang memberikan limpahan yang luar biasa, baik di kantor atau di luar kantor, kerja kantor. Loh, kenapa? Pertama, bahwa ikhlas itu akan membuatmu bekerja tanpa henti dan tidak pernah merasa rugi. Kalau orang itu riak, pamrih, kalau yang dipamrih dapat, senang. Kalau enggak, ya pasti berhenti. Jadi engkau telah memasang satu mesin kerja yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Betul ya? Kalau kau kerja misalnya supaya ingin ditepuk tangan sama bosmu, apa-apa gitu. Bosmu muji, senang. Kalau enggak dia, udah capek-capek masih dicela. Ya udahlah, males. Nah, kan akhirnya berhenti. Nah, di dalam dunia motivasi, Anda mencapai hasil bukan seberapa kau cepat mencapai hasil, tapi seberapa kau tahan mencapai hasil. Tahan menyetahan. Kenapa? Karena kalau ada orang cepat mencapai hasil, tapi sebentar lagi dia berhenti, lepas hasilnya. Tapi kalau orang tahan mencapai hasil, itu hanya urusan waktu. Makanya filosofi di Jawa harus pahami ulang. Ada filosofi Jawa kan alon-alon waton kelakon. Itu bukan berarti engkau disuruh alon-alon. Bukan tekanannya di alon-alon, tapi tekanannya di waton kelakon. Ini banyak yang salah paham tentang filosofi orang Jawa. Itu yang Jawa-Jawa tuh suruh paham. Yang penting waton kelakon, yang penting berhasil. Kalau ternyata berhasil itu harus pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting berhasil. Kalau bisa tidak pelan gimana? Ya dibolehkan. Nah, bukan berarti orang Jawa itu nggak boleh cepat. Itu yang salah. Orang Jawa boleh cepat. Cuman orang Jawa fokus ke waton kelakon. Alon-alon, yang penting kelakon. Nah berarti kalau bisa kelakon tanpa alon-alon boleh nggak? Boleh. Nah, itu Diponegoro perangnya cepat. Pada orang Diponegoro orang Jawa. Gitu. Nah, jadi orang dengan motif ikhlas itu, dia punya mesin yang tidak akan berhenti dengan izin Allah. Ya lihat para sahabat. Ditinggal Rasul bukan berhenti.
Mas langsung menyebar. Madinah penuh mau nyebar ke negeri-negeri lain, mau dakwahkan agama. Ini kan kerja, bukan sekedar kerja nyari, kan kerja dakwah, kerja apa, kerja sosial. Kan kerja maisha itu kan salah satu bagian dari pekerjaan kan. Kerja bukan hanya maisha kan. Kerja ngurus anak, kerja ngurus istri, itu kerja semua itu. Memang ada perdebatan kemarin di antara ekonomi Islam sama ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis namanya kerja adalah yang menghasilkan income. Kalau tidak menghasilkan income, tidak disebut bekerja. Makanya ibu-ibu rumah tangga yang ngurus anak macam-macam dianggap tidak punya pekerjaan. Padahal nilainya itu tingginya tak terkira. Mungkin kita akan berusaha menggeser apa konsep ini. Tapi kan ini bukan bahasan kita ya. Kembali, dengan ikhlas kita telah membangun fondasi kuat untuk endurance, kokoh. Yang kedua, dengan ikhlas kau akan kerja dengan happy. Dan itu akan membuat kemampuanmu lepas, nggak tertahan. Tapi kalau nggak ikhlas itu sering tidak happy. Happy terus nggak happy. Happy nggak happy. Happy nggak happy. Gitu. Apakah berarti kalau tidak ikhlas nggak happy? Iya bisa happy. Tapi kadang nggak happy. Kalau ikhlas itu insya Allah happy. Kenapa? Ridhonya Allah itu memukau. Gitu. Nah kalau happy, otomatis semua keluar dengan sangat baik. Yang ketiga, gitu. Bekerja ikhlas itu dapat limpahan barokah. Ini yang diberkahi oleh Allah. Hal-hal yang mungkin nggak ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah barokah. Insya Allah ya. Jadi kamu ulangi lagi. Ini baru bahasan di ikhlas. Nah ada 3 rukun ikhlas. Kalau nanti cukup waktunya ya kita bahas. Kalau nggak, masih banyak bahasan. Ada 3 rukun ikhlas. Yang pertama, 1 tujuan. Allah tujuannya. Makanya kalau tujuannya bukan Allah, bukan ikhlas. Makanya sering saya katakan, sering saya godain tuh jamaah-jamaah itu. Ikhlas itu apa? Tidak pamrih. Justru ikhlas itu pamrih. Pamrih hanya pada Allah. Kalau nggak punya pamrih, ya nggak ikhlas. Terus siapa pamrihnya? Allah enggak, yang lain enggak. Ya nggak ikhlas namanya. Gitu ya. Ikhlas itu pamrih, tapi hanya kepada Allah. Kalau pamrih kepada selain Allah, namanya riya. Kalau tidak pamrih ke siapa-siapa, ya tidak ikhlas. Berarti ke Allah enggak, ke lain enggak. Paham ya? Harus ada bunyi ridhonya Allah. Ma, aku enggak ingin dia apa-apa, aku juga ingin balasan dari Allah. Ya enggak boleh, enggak ikhlas nanti. Gitu. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, sesuai dengan ilmu. Nah, tadi yang saya katakan, makanya ikhlas itu bukan berarti malah melanggar ilmu. Contoh, ada orang datang kerja, terus nggak capai target. Mas, kok nggak nyampe target? Ya emang kayak kau. Ingin posisi, ingin apa, sampai ngejar. Aku ikhlas. Terserah. Itu bukan ikhlas, namanya ngawur. Justru kalau kau ikhlas, harus sesuai dengan ilmu. Ilmu itu ada 2 ya. Ilmu yang langsung tadi, itu standar tuh, ikuti standar. Kalau di konteks muamalah, ilmunya apa? Ya akad, kontrak kerja, performa kinerja. Itu bagian dari ilmu. Yakni akad-akad itu bagian dari ilmu. Termasuk harus halal, harus akadnya benar, termasuk akad-akad yang telah disepakati para pihak di konteks ini yang dinaungi oleh akad oleh agama. Jadi justru kalau ikhlas harus capai target, bukan kebaliknya. Kerjanya harus benar, bukan berarti kalau bikin surat konsep ngawur. Nih mas konsepnya ngawur, nih marketingnya gini. Kok gini sih jelek? Ya aku kan ikhlasnya kayak lo ingin dipuji sama bosmu sampai gitu. Aku mah ikhlas mah happy, relax. Itu bukan ikhlas, namanya ngawur. Ikhlas itu tidak ngawur. Sekarang dibuat logika. Kalau kau ingin dipuji bosmu, demikian kau mati-matian kerja dengan sangat baik dan perform. Maka jika kau ingin dipuji bos Tuhanmu, kok bos Tuhanmu? Kok bos Tuhan? Maksudnya Tuhan bosmu. Saya salah ngomong ya. Kalau kau ingin dipuji oleh bosmu, kau mati-matian ingin kinerja dengan sebaik-baiknya. Maka jika kau ingin dipuji oleh Tuhan bosmu, kau harus jauh lebih baik. Ini salah paham. Banyak orang ikhlasnya nggak sesuai dengan ilmu justru. Itu namanya tidak sempurna ikhlasnya. Makanya kan ada 3 rukun. Yang ketiga, rukun ketiga adalah maksimal.
dan sungguh-sungguh. Contoh nih, kerja. Jam kerja jam 8 sampai jam 4. Ada orang nih, suka sholat, suka apa. Datang jam 10, datang jam berapa. Ditanya, Mas kenapa kok sholat? Ya, aku kan ikhlas, gak kayak lo. Gaji mulu. Itu namanya minimal. Kalau kau ingin dapat gaji, demikian kau benar kerjamu, maksimal. Maka kalau kau ingin dapat pahala dari Tuhan, bosmu yang gaji itu, kau harus jauh lebih maksimal. Paham ya? Kalau kita di lapangan, besok kita bersih-bersih got. Nah, kata si anggota RT, iuran nggak? T, ya seikhlasnya dah. Ya oke. Ngasih. Akhirnya habis pagi-pagi ngumpul, ini iuran untuk konsumsi. Ada yang ngasih 2.000 ceplok. Wah, lo 2.000 dapat apa? Ya katanya seikhlasnya. Ada orang paham, ikhlasnya itu maknanya sesedikitnya. Salah. Seikhlasnya, ikhlas itu justru yang paling banyak. Lo kok bisa begitu? Kenapa? Begini. Kalau kau ingin dipuji oleh Pak RT, kau ngasih 50. Maka kalau kau ingin dipuji oleh Tuhan RT-mu, Allah SWT, kau harus ngasih lebih banyak. Kau kan ingin dipuji oleh Rabb-mu. Paham ya kira-kira ya? Jangan kepada Allah kita minimal, kepada makhluknya Allah kita maksimal. Kebalik. Kepada Allah kita maksimal. Dan kepada yang lain kita moderat. Ya maksimal juga. Tapi maksimalnya tidak boleh dibandingkan. Allah harus jauh lebih diutamakan daripada siapa. Bisa dipahami ya? Nah, gambaran ikhlas demikian itulah yang benar. Jadi kalau nanti ada implementasi ikhlas kok salah di performance, itu berarti namanya tanpa ikhlas, bukan ikhlas. Yang disebut dengan tidak sempurna ikhlasnya atau bahkan batal ikhlas. Oke ya. Ini kualifikasi pertama. Sekarang kualifikasi kedua, aswabuhu ya, yang paling tepat. Tepat itu berarti ada dua ya. Kita langsung tadi bunyikan di dalam di dunia ini Islam itu mengikuti dua hukum. Yang pertama hukum Allah di syariahnya, yang kedua hukum Allah di alam semesta. Yang dimaksud tepat adalah mengikuti hukum Allah di syariahnya, bicara halal haram dan lain sebagainya. Yang kedua, bicara tepat mengikuti hukum Allah di alam semesta, hukum sebab akibat. Termasuk di dalam hukum ini adalah hukum-hukum yang diizinkan oleh agama menjadi hukum, seperti hukum kerja, kontrak kerja. Jadi maksudnya bagi orang yang kerja di perusahaan, bekerja ihsan maknanya taat kepada hukum Allah syariah, kemudian taat kepada akad-akad hukum-hukum yang oleh syariah diizinkan dibuat di bawah naungan kata akad di antara para pihak. Yang ketiga, taat kepada hukum Allah di alam semesta yang bicara sebab akibat. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang kerja betul dia halal. Dia halal. Tapi dia tidak mengikuti prosedur kantor. Ya nggak boleh, itu namanya tidak tepat. Hukum syariahnya halal. Prosedur kantor diikuti. Tapi dia hukum sebab akibat nggak diikuti. Apa itu sebab akibat? Sebab akibat itu semua prosedur di dunia ini ada sebab akibat. Kalau kau ingin naik posisi harus 1, 2, 3. Kalau kau ingin gaji banyak, 1, 2, 3. Kalau kau ingin punya hubungan baik dengan kantor, 1, 2. Itu sebab akibat. Jadi bekerja ihsan maknanya dia harus menepati hukum itu. Makanya kalau kita buat apa namanya implementasi yang konkret nih di dalam kualifikasi aswabuhu itu yang paling tepat, maka yang pertama bekerja ihsan maknanya bekerja menggunakan prosedur syariah yang memperhatikan halal dan haram, memperhatikan rukun-rukun bekerja, syarat rukun bekerja, dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Dia tidak melanggar di hukum syariah.
Yang kedua, bekerja menggunakan etika-etika bekerja, baik yang langsung dibunyikan oleh agama maupun dibunyikan oleh lembaga yang diizinkan oleh agama. Contoh misalnya, etika kerja itu kan ada jujur, komit, tepat waktu, disiplin. Kalau di kantor ada namanya nilai-nilai perusahaan, ya. Di lintas selatan ada 5 kalau nggak salah itu apa nilainya itu. Rata-rata nilainya itu rata-rata 5. Gitu. Oke ya. Jadi bekerja menetapi hukum syariah terkait dengan halal haram, syarat rukun bekerja. Syarat sukut maaf. Yang kedua, bekerja menggunakan etika-etika bekerja. Ya. Etika ini masih global. Etika ya, nanti ada etika. Kita nyebutnya etika kerja. Terkadang dengan etos kerja. Gitu ya. Itu mulai dari jujur, disiplin, komitmen, bertanggung jawab, penghargaan, loyalitas, macam. Bukan hanya 3, 4, 5. Bahwa kemudian banyak perusahaan kemudian mensimplifikasi menjadi 4 atau 5. Lah itu kan dimudah-mudahkan aja. Kalau bagi muslim ya terikat dengan semua etika kerja. Bukan hanya itu, bukan hanya 5. Mungkin 5 itu dianggap penekanan lah. Karena terkait dengan apa yang disepakati para pihak di kantor tersebut. Yang ketiga, bekerja dengan sangat memperhatikan prosedur sebab akibat yang tepat. Kalau ada orang merasa sudah bekerja baik, tapi kok hasilnya jelek, bukan berarti kau baik, pasti ada yang salah. Nah, terkadang di konteks ini sudah halal, sudah etis, tapi kok nggak bisa. Oh, ternyata kau tidak piawai melakukan persaingan yang memenangkan. Jadi terkadang ketika bicara etika kerja kan kita bicara hal-hal yang indah-indah, jujur, bagus. Tapi aku kayaknya sudah halal kerjaanku nih, kantorku udah halal nih. Terus sudah etis. Kok kalah? Ada yang salah karena kau tidak memenuhi poin ketiga, memperhatikan hukum sebab akibat yang sangat rigid itu. Oh pasti, berarti di sini ada yang kurang. Semua bentuk ilmu pengetahuan itu adalah rumusan dari hukum Allah di alam semesta, namanya hukum alam itu. Pada waktu kau bangun tower, sudah halal, alhamdulillah. Etikanya udah izin panjang lebar, udah bagus. Tapi ternyata kok ini nih miring. Nah, itu hukum sebab akibatnya nggak ditepati. Hukum sebab akibatnya nggak ditepati. Nah, yang biasanya oleh kantor udah dibangun biasanya di aturan kinerja ya. Baik poin kedua etika kerja atau poin ketiga tentang hukum sebab akibat itu biasanya oleh kantor sudah dijadiin satu panduan bekerja. Cuman biasanya tidak nyangkut ke pertama. Bagi muslim bekerja berarti harus taat pada hukum Allah di syariatnya. Terus etika kerja. Yang ketiga adalah bekerja menggunakan prosedur sebab akibat yang sangat baik. Nah, kalau 3 ini kita coba simpelkan, maka aswabuhu mananya adalah bekerja dengan performansi super tinggi. Baik dilihat dari syariat, dilihat dari etika, maupun dilihat dari hukum sebab akibat. Dia memiliki performansi tinggi. Performansi di bidang hukum syariat, di bidang etika kerja, di bidang standar pekerjaan yang kaitannya dengan hukum sebab akibat. Dibayangin, inilah yang disebut dengan bekerja dengan ihsan. Kalau orang kayak gini, motifnya top, pekerjaannya top. Melenggang nggak kira-kira? Itu disebut dengan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini yang dimaksud dengan kullukum ra, kalian para leader. Muslim itu didoktrin oleh Rasulnya jadi leader. Leader itu pasti bagus kualitasnya. Gitu. Bukan follower. Muslim itu leader, bukan follower. Dia adalah penggerak, membuat perubahan. Maka kalau performance saya demikian, cocok jadi leader. Tapi kalau performanya jelek,
Ya ngantuk, tidur, ngelas, ngicer, nggak pernah nyampe target, bebel, lelet, main mulu, nggak serius, nggak komit, nggak disiplin. Nah, ya sudah, lewat. Nah, kita harapkan teman-teman semua, meskipun ini materi singkat, semoga menginspirasi. Dan masih ada sekian poin dalam tema ini yang masih harus kami bahas. Kaitannya dengan yang setelah sudah bicara tentang kualifikasi 2 tadi, saya akan bicara tentang implementasi atau implementasi nilai ini di dalam kehidupan kantor. Nanti perlu bicara tentang budaya, pendidikan waktu kecil, pendidikan karakter. Karena terkadang materi-materi kayak gini ini nggak implementatif. Kenapa? Karena kita nggak masuk ke budaya kerja. Kita nggak masuk kepada latar belakang para pegawai yang muslim ini waktu dididik oleh orang tuanya. Karena itu membentuk karakter. Ada orang yang memang halal banget, taat banget. Emang kerjanya lelet. Emang dulu waktu didik itu lelet. Nggak rajin, nggak apa. Itu ya performanya kacau. Maksudnya udah ngaji berulang kali. Jadi harus didongkel itu. Masa lalu yang buruk itu. Ngawur, nggak disiplin, nggak nyampe target. Jadi saya suka mengatakan, kalau dari kecil itu emang sering nggak nyampe target. Emang sampai tua sering nggak nyampe target. Gitu. Kalau dinilai aja, kalau dari kecil memang sudah biasa kumlot, emang otak itu udah ada di posisi itu, emang kumlot terus. Gitu. Sama orang kerja, kalau dari kecil disiplin, komit, target kecapai, dek baca buku sehari sekian, emang kecapai. Tapi kalau enggak ya sudah. Nah, itu apa namanya bagian dari yang harus juga dipahami. Selebihnya yaitu takdir Allah, hidayah Allah, masing-masing punya hidayahnya dari Allah masing-masing dapat hidayah dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan selebihnya semoga Allah ridhai kita semua. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ini jam 2 lebih ya, jam 12 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari para jamaah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, pamrih ikhlas tertinggi kepada Allah itu seperti apa Ustaz? Apakah seperti minta pahala, ampunan, atau ridho, dan yang lain-lain? Kalau yang paling tinggi ridho, paling tinggi. Memang bahasa ridho ini kita perlu paham. Ridho itu apa sih? Diterima oleh Allah dengan mahabbah. Diterima oleh Allah dengan mahabbah. Masya Allah. Dapat penerimaan dari Allah, dapat mahabbahnya Allah. Masya Allah. Itu ridho. Allah meridhai, Allah menerimanya, Allah mencintainya. Itu namanya ridho. Itu yang paling tinggi. Semoga hati kita tertarik untuk mencapai itu. Karena terkadang lebih tertarik mencapai karunia-Nya di sini. Jadi kan Allah kan punya karunia banyak. Termasuk rahmat punya dunia, punya tanah, punya rezeki. Kita lebih tertarik nyari tanah, nyari apa? Enggak tertarik. Kadang hati ini bodoh, ya enggak? Cari tanah kemana-mana gitu. Cari mobil, cari motor. Itu kan miliknya Allah juga. Tapi ada orang yang ingin cari, aku nyari tanah di akhirat. Ada lebih lagi, aku ingin dapat cintanya Allah. Nah, itu ridho Allah itu gitu. Semoga kita dimudahkan hati kita untuk mencapai yang itu ya. Itu yang kita cari. Kita omongin 100.000 kali, semoga hati ini tertarik. Karena nanti akan habis ngaji, terdorong lagi ngurusin besi, ngurusin apa semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Jazakallah. Untuk pertanyaan kedua, Pak Ustadz, izin bertanya, apakah kita beribadah namun jika niatnya untuk mengharapkan rezeki yang banyak dari Allah, bukan semata-mata pahala dari Allah? Misalnya, saya harus sholat duha, kalau saya tidak sholat duha, biasanya pekerjaannya atau dagangannya saya tidak laku. Jadi harus sholat duha tiap harinya. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Apakah tetap bisa dibilang ikhlas menjalankannya, tetap hanya mengharapkan pahala? Apakah kita cukup dengan mengharapkan pahala dari Allah? Syukran. Iya. Kalau secara fikih itu khilaf para ulama. Tadi sudah saya sebut tadi. Kalau bentuknya kayak gitu, sholat duha supaya lancar, dan kalau nggak duha nggak lancar, para ulama itu berbeda. Ada yang mengatakan itu masih dalam kategori ikhlas, yang diharap masih rahmatnya Allah, meskipun di dunia yang diharap. Karena tahu yang diharap rahmatnya Allah. Gitu.
Tapi sebagian ulama, dan ini yang paling besar, mengatakan itu tidak ikhlas. Karena yang diharap dunia. Gitu. Apa bedanya? Gitu. Jadi kalau saya usulkan ibu ini, letaknya tadi jangan ditaruh di tujuan. Ya sholat duha aja. Kenapa? Ya ini sunnah perintahnya Allah. Semoga Allah ridhoi kami. Terus berharap semoga dengan duha ini urusan kami mudah. Jadi letaknya di harapan, apa ya? Bukan di tujuan. Agak ya ini memang cuma prosedur supaya kita keluar dari khilaf aja para ulama gitu. Letaknya di harapan, jangan di tujuan. Jadi sekira gini, ternyata habis sholat duha, Allah uji, malah ruwet, bisnis ruwet, jangan dianggap remeh loh. Banyak orang yang sodako banyak, bisnisnya hancur. Jangan cuma percaya doang cerita yang bagus-bagus, yang ikut sodako banyak itu loh. Sodako banyak, bisnis lancar. Yang lancar ceritain, yang hancur nggak diceritain. Gitu. Karena secara konsep memang nggak kuat. Gitu. Masyarakat di sini dibodohin. Kan ulama masih khilaf. Gitu. Jadi banyak yang sudah sodako banyak, bisnisnya nggak lancar-lancar. Karena kan emang nggak ada urusan. Tapi insya Allah dapat pahala, insya Allah. Gitu. Insya Allah rizki lancar semua, insya Allah karena kan. Tapi itu kan bukan tujuan, gitu ya. Jadi letaknya ditaruh di harapan. Nah kalau dapat, alhamdulillah bersyukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kenapa? Misalnya gini, udah sholat duha, nggak ada pejodoh-jodoh, nggak ada yang gitu. Ustaz, karena udah sholat tahajud, udah sholat malam, udah baca Quran, baca surat Yusuf, udah baca ini Masya Allah belum? Gimana Ustaz? Ya dijalani terus. Mubadir, nggak mubadir, kan masih dapat pahala. Allah ridhain kau. Mungkin Allah sedang uji kau, supaya kau dukanya lama. Karena kalau begitu sudah dapat, langsung nggak sholat duha lagi kan. Saya ini pada jamaah nih, sedikit ada yang cerita. Jamaah, sekarang kerja di salah satu bank maju lah, bank asing. Nanya, Ustaz, dulu waktu Ana belum kerja itu, Masya Allah, kalau sholat khusyuk sekali. Sekarang itu nggak bisa khusyuk. Begitu kerjaanku udah mapan, Ustaz. Sholat nggak pernah khusyuk. Terus gimana? Ya kamu nggak usah kerja biar khusyuk. Paham ya? Orang itu kalau butuh kepada Allah, jadi taat pada Allah. Nah, kalau udah nggak merasa butuh, padahal butuh sebenarnya, nggak taat. Nah, mungkin Allah uji hamba ini biar duha terus deh. Kalau nanti langsung dikabulkan nggak duha. Serah Allah lah. Itu hikmah Allah ya. Apa namanya? Yaqdaru may yasha, ma yasha. Ya tetapkan apa yang ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Jadi teringat kata seorang ulama bahwasanya ketika engkau beribadah, ya saat itulah nikmatnya Allah balas, yaitu adalah waktu kesempatan engkau bisa beribadah. Ya, itu. Betul. Iya. Ya, jazakallah kepada Ustadz Muhsinin Fauzi atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, diberikan kelancaran dalam berdakwah, serta mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa jazakumullah ahsanal jaza. Kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa jaga kesehatan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita tutup kajian dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya perwakilan dari tim Lohis Lintas Sarta mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.